Hey hey yo, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka cuek-cuekan pas ketemu bokap di jalan? Hehehe. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Daddy You Doctor Me yang dirilis pada tahun 2017. Film ini membahas tentang sebuah konflik yang sering terjadi antara orang tua dan anak, di mana pada umumnya orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi sang anak juga tak ingin terlalu dikekang untuk mengikuti semua kemauan orang tuanya. Dan film ini akan bercerita tentang pertukaran jiwa di mana sang anak menjadi ayah dan ayah menjadi sang anak. Film ini disutradarai oleh Kim Hyuk Hyuk dan dibintangi oleh beberapa artis ternama, salah satunya mantan pacar saya yaitu Jong Soo Min. Tanpa banyak berbasa-basi di awal video, penasarin? Langsung saja kita ke alur ceritanya. 엉엉 울 거야 진짜. 난 커서 아빠랑 결혼할 거야. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang om-om bernama Sangtae. Pada saat itu Sangtae tengah melihat kenangannya dengan putrinya dulu. Tak lama kemudian Sangtae mendengar suara keributan dan ternyata itu adalah Doyun yang tengah protes karena pakaiannya dicuci bebarengan dengan ayahnya. Lah kok? 내 속옷이랑 같이 빨지 말라고 했잖아. Seperti yang kita tahu, di mana saat remaja kita sebagai anak muda sering sekali merasa gengsi untuk berbicara atau menunjukkan rasa sayang kita kepada orang tua, dan itu juga pernah terjadi kepada saya. Hari-hari asing pun dilalui oleh Sangtae dan Doyun, di mana mereka saling cuek-cuekan dan seolah-olah tak pernah mengenali satu sama lain. Tapi menurut saya kalau asingnya kayak gini kelebihan sih, cok, anjing. Singkat cerita, sepulang sekolah Doyun dihampiri oleh senior lelakinya bernama Ji-oh, tapi kita panggil saja dia Aji. Aji pun bermaksud untuk mengajak Doyun mengikuti audisi bernyanyi, di mana Aji mendapatkan kabar bahwa Doyun pandai dalam bernyanyi. Doyun yang sebenarnya sangat menyukai Aji pun merasa berbunga-bunga, tapi Doyun harus tetap berjual mahal agar terlihat tetap cool. 다음 주 월요일에 오디션이 있거든. 너 노래 잘한다며. 생각해 볼게요. Kemudian Doyun sekeluarga pun pergi ke rumah kakeknya untuk makan malam. Setelah selesai, ibu Doyun menyuruh Doyun untuk pulang terlebih dahulu bersama dengan ayahnya. Tapi Doyun nampak kurang setuju dengan hal itu. Doyun pun keluar terlebih dahulu dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian Sangtae menyusul Doyun dan mengajaknya berbincang mengenai masalah mereka berdua. Sangtae yang sudah sangat kesal karena sering diabaikan pun mulai menunjukkan sikap tegasnya dan berbicara seperti ini. Anak sialan, kau hanya disuruh belajar saja sudah mengeluh. Coba saja kau jadi ayah sekali saja, kau pasti akan merasakan bagaimana pusingnya menjadi kepala rumah tangga. Doyun yang ikut kesal juga berkata demikian, di mana ia sebenarnya sangat lelah diperlakukan seperti anak kecil dan hanya disuruh belajar, belajar, dan belajar. Kau juga harus memikirkan aku, ayah. Aku bukan bonekamu yang bisa kau suruh-suruh. Kau pikir hidup dengan tekanan itu enak apa? 깼어 진짜. 어린애 지금 좀 그만해. Di sisi lain, tiba-tiba sang kakek muncul dari balik pohon dan langsung menceritakan legenda pohon Gingo, yang dimana jika seseorang membuat permintaan di bawah pohon Gingo, maka permintaan tersebut akan terkabul. Konon katanya. Tapi belum juga selesai menjelaskan, Sangtae dan Doyun sudah kepalang pergi dari sana. 이 은행나무가 밑에서 소원을 빌면 나 지금 누구랑 얘기하냐? Saat Sangtae dan Doyun dalam perjalanan pulang, Sangtae nampak kurang fokus mengendarai mobilnya. Hingga saat ada mobil yang keluar dari gang, Sangtae mencoba untuk menghindarinya, dan tanpa disadarinya mobil yang lain sudah berada di depannya. Kemudian saat Sangtae terbangun dari rumah sakit, ia merasa seperti kebingungan. Sangtae pun berjalan menuju lobi, dan saat Sangtae hendak bertanya kepada suster, ternyata jiwa yang berada di dalam tubuh Sangtae saat ini adalah Doyun, anaknya sendiri. Di sisi lain, Sangtae saat ini sudah berada di tubuh Doyun, di mana Sangtae nampak keluar dari toilet pria menggunakan tubuh Doyun. Dan inilah Daddy You Doctor Me. 아빠, 이거 꿈이지? Oke, jadi sekarang kita akan memanggil Sangtae sebagai Doyun dan Doyun sekarang sebagai Sangtae. Kemudian mereka yang menyadari jiwanya tertukar pun berdiskusi dan mencari cara bagaimana jiwa mereka bisa kembali seperti semula. Menyadari bahwa dokter tak akan mengerti dengan kondisi mereka, Sangtae pun mempunyai ide untuk menemui rekannya di rumah sakit jiwa. Singkat cerita, setibanya di rumah sakit jiwa, Sangtae langsung menemui rekannya bernama Jeong Byung-jin, tapi kita panggil saja dia Jinul. Sangtae pun langsung menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada Jinul, tapi Jinul malah menganggap bahwa itu semua hanyalah gurauan belaka. Sangtae pun kemudian membongkar semua aib Jinul dan berharap Jinul bisa percaya kepadanya, tapi Jinul malah dibuat kesal oleh Sangtae karena semua aib jeleknya dibongkar oleh Sangtae. Jinul yang merasa Sangtae telah menceritakan semua aibnya ke Doyun pun nampak kesal dan langsung mengusir mereka berdua dari sana.
애한테 별소리 다 했네. 일단 나가서 싸워. 나한테 이러지. Setelah kejadian tadi, Sang Tae dan Doyun sepakat untuk tidak memberitahu ibu mengenai masalah mereka. Kemudian saat makan malam, Sang Tae dan Doyun berusaha bersikap seperti biasa saja di depan ibu. 몰라. 다 짜증나. Singkat cerita, keesokan harinya Sang Tae dan Doyun berusaha mencari informasi untuk mengembalikan jiwa yang tertukar. Meskipun sudah sama-sama berusaha, tapi tetap saja mereka tidak mendapatkan solusi apapun. Mereka yang mengingat tentang pohon Gingo pun langsung menghubungi sang kakek dan bertanya lebih jauh mengenai pohon Gingo. Sang kakek pun sudah mengetahui masalah mereka, entah dari siapa menjelaskan bahwa permintaan di pohon Gingo akan kembali normal selama 1 minggu. Tapi jika mereka bertengkar, maka masanya akan ditambah 1 minggu lagi. 7일. 7일이면 돌아온대. Mengetahui hal itu, mereka pun terpaksa harus menjalankan perannya masing-masing, di mana Sang Tae akan bersekolah dan Doyun akan menjalankan pekerjaan yang dipegang oleh ayahnya. 사이좋게 한번 지내보자. 알았지? Keesokan harinya di dalam perjalanan, masing-masing dari mereka menjelaskan bagaimana sikap yang harus mereka lakukan saat di sekolah maupun di kantor. Doyun juga memberitahu ayahnya untuk tidak mengikuti audisi yang sudah ia janjikan kepada Aji tadi. 걔가 오늘 오디션 보러 가자 그러면 절대 가지 마. 네, 최선을 다하겠습니다. Kemudian mereka pun mulai menjalankan perannya masing-masing. Saat di kelas, Sang Tae pun duduk bersama dengan seorang siswi bernama Yongmin yang nampaknya seperti kutu buku dan mengira bahwa dia adalah juara 1 di kelas ini. Kembali ke Doyun yang sudah berada di kantor, di mana kita akan diperkenalkan dengan rekan-rekan kerja Sang Tae. Ada Jangwon, salah satu peraih beasiswa yang sering mendapatkan kesialan dalam film ini, 2 karyawan biasa, dan terakhir wanita cantik bernama Yeonmi. 뭐야, 아빠 왕따야? Kembali ke Sang Tae, di mana sekarang ini ia nekat untuk ikut audisi bernyanyi yang sudah dilarang oleh Doyun tadi. Setelah beberapa peserta, tibalah saatnya Doyun untuk tampil. Sang Tae dengan percaya dirinya pun tampil dengan ciri-ciri khas penyanyi klasik. Jangan bersedih, brother. Kita akan menyanyi bersama di lagu ini. Singkat cerita, sekarang kita akan melihat Doyun yang tengah pulang menuju ke rumahnya. Saat itu Doyun mulai merasakan apa yang dirasakan oleh ayahnya. Doyun juga mulai menyadari bahwa tubuh ayahnya telah bertambah tua dan outfit yang dipakai ayahnya juga mulai rusak-rusakan. Saat di rumah, Doyun mendapatkan notis dari Aji yang mengatakan bahwa penampilannya di audisi tadi sangat baik. Mereka juga saling berterima kasih satu sama lain karena sudah menjalankan peran masing-masing dengan baik. 싸우면 안 된다. Keesokan harinya kita akan melihat Sang Tae nampak risih dengan rok yang ia kenakan. Kemudian Sang Tae mampir ke toko baju dan mengganti roknya dengan celana. Setibanya di sekolah, Sang Tae sontak saja menjadi bahan sorotan bagi siswa dan siswi lainnya termasuk Aji. Di sisi lain, Doyun juga sudah sampai di kantor dengan penampilan seperti wanita dan barang belanjaan yang banyak. Ih, cocok banget deh. New style. 안녕. Kembali ke Sang Tae yang sudah berada di kelas dan mulai mengikuti pelajaran tergampang di dunia yaitu matematika. Tapi Sang Tae pada saat itu tidak mudeng dengan pelajaran yang diberikan dan nampak kebingungan. Karena besok ada jadwal simulasi ujian, Sang Tae mengajak Yongmin untuk belajar bersama di rumahnya. 딱 한 번만. 이전에 공부 좀 하자. Di sisi lain, Doyun saat ini tengah bersama dengan Yeonmi untuk makan malam. Yeonmi juga berterima kasih kepada Doyun karena telah membantu masalahnya kemarin. Mereka pun bergaul dan berbincang layaknya 2 orang bestie. 이 젤리를 어디서 받았어? 나도 하고 싶다. 진짜 이쁘다 이거. Singkat cerita, saat Doyun pulang ke rumah dengan barang belanjaan yang banyak, ibu berniat untuk memarahinya karena telah menghambur-hamburkan uang. Tapi saat Sang Tae dan rekan-rekan sekolahnya yang tengah belajar bersama datang, ibu mengurungkan dalam-dalam niatnya dan meminta izin kepada Doyun untuk menginap di rumah kakek. 어서 다녀와. 잘한다 진짜. Keesokan harinya saat di kelas, Sang Tae sudah sangat pede untuk mengikuti ujian dan yakin bisa menjawab semua soal karena ia sudah belajar semalaman. Tapi saat kertas ulangan sudah dibagikan, ternyata Sang Tae lagi-lagi tidak mudeng dengan soal-soal yang ada di kertas dan memutuskan untuk menggunakan teori ngasal. 또 회색기와 황색기가 짝짓기 했을 경우 흰색기가 Kembali ke kantor di mana pada saat itu Jangwon mengajak Doyun untuk ke atas gedung. Saat di atas gedung, Doyun mengira bahwa Jangwon akan menantangnya untuk bertarung. Tapi ternyata Jangwon hanya ingin meminta bantuan kepada Doyun bagaimana caranya bisa lebih akrab dengan Yeonmi. Yang ternyata Jangwon sangat menyukai Yeonmi, tapi Yeonmi tidak pernah peka dengan perasaan Jangwon. Kemudian Doyun mengajarkannya dan memberikan saran kepada Jangwon untuk lebih baik lagi dalam ngecat cewek. Jangan seperti kalian tiap hari cuma nanya kabar, lagi apa, udah makan belum. Heleh, lebih gentleman dong. 왜 아침마다 날씨 얘기만 해? 이게 뭐야? 완전 아저씨.
Selanjutnya saat di rumah, Doyun mendapatkan notif lagi dari Aji yang mengajaknya kencan besok tepat jam 5 sore. Tak ingin menyanyiakan momen ini, Doyun pun menyuruh ayahnya untuk menggantikan dirinya besok dan jangan berbuat aneh-aneh saat kencan. 지호 오빠가 내일 5시 만나재. Singkat cerita, hasil ujian pun telah keluar dan Sang Tae mendapatkan peringkat ke-29. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Kyonmin yang kita duga sebagai murid terpintar mendapatkan peringkat ke-30. Lah kok? Ternyata selama ini alasan Kyonmin rajin belajar adalah karena ia selalu direndahkan oleh orang rumah dan Doyun sendiri sebenarnya adalah salah satu murid pintar, tapi Sang Tae tidak pernah mengetahui hal tersebut. Dan dari sini kita bisa belajar untuk jangan menjadikan penampilan sebagai nilai. 나 맨날 꼴찌잖아. 저희 핵 열심히 했잖아. Singkat cerita, saat ini Sang Tae tengah dipanggil ke ruang guru karena nilainya yang anjlok. Kemudian Pak Guru pun menelpon Doyun dan menyuruhnya untuk datang ke sekolah saat ini juga. Saat Doyun sampai di sana, ia langsung berakting untuk memarahi Sang Tae. Kemudian saat di luar, Doyun berkata bahwa tidak mengapa nilainya hancur, tapi Sang Tae harus mau berkencan dengan Aji sore ini. 아씨, 아빠 면목이 없다. 데이트 나가죠. 지금 시간 다 됐어. Kemudian setelah Doyun memilihkan baju untuk Sang Tae langsung kencan dengan Aji. Sama seperti kencan pada umumnya, mereka pun makan, berjalan-jalan, mampir ke toko musik klasik hingga memutuskan untuk pulang. Di sisi lain, Doyun juga mengikuti mereka dengan tingkah wanitanya yang luar biasa. Sumpah om-om ini bisa loh acting kayak begitu. Setelah Aji dan Sang Tae turun dari bis, Aji berniat untuk memberikan ciuman perpisahan, tapi Doyun yang ada di sana sontak meneriaki Sang Tae untuk menghindari kejadian kissing tersebut. Mereka pun memutuskan untuk menghantar pulang ke rumah Sang Tae bersama-sama. Di sepanjang jalan, Doyun yang berada di tubuh Sang Tae terus-terusan memegangi tangan Aji, dan fenomena ini sering kita lihat di akun TikTok Tante Ragil. 안녕히 계세요. Setelah Aji pergi, Doyun merasa kecewa karena ini merupakan kencan pertamanya yang justru direbut oleh ayahnya. Tak ingin melihat anaknya sedih, Sang Tae pun mengajak Doyun untuk masuk ke dalam dan menyuruhnya untuk melambaikan tangan lewat jendela atas rumahnya. Lah, untung jauh. Coba kalau dekat, mungkin akan menjadi adegan ragil part 2. Keesokan harinya, ini merupakan hari penentuan di mana tim Sang Tae akan melakukan sidang di kantor mengenai produk mereka dan akan menentukan bagaimana nasib tim mereka ke depannya. Sang Tae juga memperingati Doyun untuk membaca tes skripsi yang telah disiapkan dan jangan sedikit pun melenceng dari tes skripsi tersebut. 알아서 할 거니까 너는 그냥 이거 읽기만 하면 돼. Kemudian saat sidang presentasi dimulai, Sang Tae meminta untuk menyambungkannya ke telepon agar ia juga bisa ikut mendengarkannya. Awalnya Doyun membaca sesuai tes skripsi, tapi karena opini dalam tes tersebut berbeda dengan pemikirannya, Doyun kemudian menyampaikan isi hatinya mengenai harga produk tersebut yang sangat mahal jika ditargetkan untuk anak-anak di usia remaja sampai dewasa. Dan tanpa disadarinya, pendapatnya tersebut justru mengacaukan semua rencana yang telah disiapkan oleh ayahnya dan rekan-rekannya. 원도연, 입 다물어. 근데 유독 쌍프리만 비싼 이유가 뭐예요? Setelah acara tadi selesai, Sang Tae langsung menghampiri Doyun di kantor dan memarahinya karena telah bertindak sesuka hatinya. Mereka juga sempat berdebat dan saling beradu argumentasi. Singkat cerita, keesokan harinya Doyun mendapatkan kabar bahwa tim investoris ayahnya akan dibubarkan. Doyun pun bergegas menuju ke sana dengan niat mengatasi masalah yang ia buat kemarin. Di sisi lain, Sang Tae juga sudah mengetahui mengenai masalah ini dan bergegas menyusul Doyun ke kantor. Saat di kantor, Doyun pun berusaha meminta maaf kepada atasan, tapi atasan tersebut tidak peduli dan langsung pergi dari hadapan Doyun. Kembali ke Sang Tae yang tengah mengendarai sepeda dengan kecepatan Lamborghini Aventador. Karena kecepatan tersebut, Sang Tae jadi sulit mengontrol sepedanya, yang kemudian Sang Tae harus bertabrakan dengan mobil atasan perusahaannya. 아빠. Akibat kejadian tersebut, Sang Tae harus dirawat di rumah sakit. Di sisi lain, kita akan melihat Doyun yang tengah melihat HP milik Sang Tae, di mana di galeri HP tersebut hanya ada foto miliknya. Sang Tae juga sekarang sudah menyadari bagaimana susahnya menjadi seorang kepala rumah tangga. 아빠 폰은 내 사진밖에 없구나. Kemudian Doyun pun menghampiri Sang Tae yang tengah tak sadarkan diri dan berkata singkatnya seperti ini. Aku tidak membencimu ayah, aku takut kau kecewa kepadaku karena aku tidak bisa memenuhi harapanmu. Dan karena hal itu, tanpa aku sadari aku malah semakin jauh darimu. Jadi tolong maafkan aku ayah, cepatlah bangun, aku sangat menyayangimu. Gitu katanya. Yah, jadi aku sedih deh. 나중에 아빠가 실망할까봐? 나 아빠 미워서 그랬던 거 아니야. 미안해.
Malam harinya saat Santai dan Doyun sedang tertidur, kita akan dibawa ke pohon ginkgo di mana daun pohon tersebut terbang menuju ke arah Santai dan Doyun dan mendarat tepat di sebelah mereka berdua. Setelah itu, gaya tidur mereka berdua pun berubah dan sudah bisa dipastikan bahwa jiwa mereka telah kembali ke tubuh semula. Setelah kejadian panjang tadi, sekarang keluarga Santai telah menjadi keluarga harmoni dan sudah tak seasing kemarin-kemarin. Hubungan mereka juga sekarang sudah semakin dekat layaknya seorang ayah dan anak. 당연하지. 누구 딸인데. 아빠, 우리 같이 사진 찍을까? Singkat cerita, terakhir kita akan melihat Santai dan sang ibu yang tengah bertengkar di bawah pohon ginkgo. Saat mereka hendak pulang, peran mereka pun tiba-tiba berubah dan kita sudah bisa memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan film ini menurut saya sudah paket komplit sekali. Penerapan genre dramanya dapet, komedinya dapet, pokoknya komplit deh. Acting dari Om Yoon Ji Moon dan Kak Jung So Min juga sangat perfect gitu, sampai kayak mendalami banget loh. Coba deh kalian nonton secara langsung film ini, nggak akan nyesel deh. Pesan moral yang terkandung di dalam film ini adalah kalian sebagai orang tua tidak boleh terlalu menuntut seorang anak untuk mengikuti semua kemauan kalian. Dan kita sebagai anak juga harus bisa menjadi yang terbaik. Ya minimal nurutlah sama orang tua dan jangan sering ngebantah. Setidaknya kalau tidak bisa membuat orang tua bangga, jangan membuat mereka malu. Saya Al izin undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.